Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari mana asal mula peradaban di Pulau Jawa? Sebenarnya sangat mudah untuk menjawab hal ini, yaitu dengan mengkaji sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Ada indikasi bahwa peradaban itu dimulai dari sisi barat ke arah timur Pulau Jawa, yaitu dari tanah Sunda ke tanah Jawa. Jadi kita bisa menyimpulkan sendiri dari perkembangan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Dan doktrin-doktrin dibuat belakangan. Hal ini tergantung dominasi dari setiap suku bangsa di setiap zamannya. Tetapi secara sejarah, peradaban di Pulau Jawa dimulai dari arah barat ke timur, atau dari Tatar Sunda ke tanah Jawa. Yang pertama adalah berdirinya kerajaan Salakanagara yang didirikan oleh Prabu Dewawarman I pada tahun 130 Masehi, yang berdiri di sekitar daerah Pandeglang sekarang. Kemudian muncul berikutnya kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi, yang ada di sekitar Bekasi dan Bogor sekarang, yang kemudian dikembangkan oleh Maharaja Purnawarman ke arah timur. Kemudian periode berikutnya muncul kerajaan Sunda yang didirikan oleh Prabu Tarusbawa pada tahun 669 Masehi, yang diikuti oleh kerajaan Galuh yang didirikan oleh Horeti Kandayun pada tahun 670 Masehi. Jika kerajaan Sunda masih berlokasi di daerah Bogor, maka kerajaan Galuh lebih ke timur lagi, yaitu di daerah Kabupaten Ciamis sekarang. Kota Galuh sendiri telah dibangun pada tahun 602 Masehi, tetapi Galuh merdeka baru terjadi pada tahun 670 Masehi. Bersamaan dengan kerajaan Galuh ini, di Jawa Tengah mulai muncul kerajaan yang bernama Kalingga atau Holing jika menurut tulisan pelancong Cina, atau disebut juga dengan negeri Keling, yang terletak di daerah Jepara sekarang, yang diperintah oleh Raja Kartikeya Singa dan istrinya Ratu Sima. Raja Kartikeya Singa, raja yang berkuasa dari tahun 648 sampai 674 Masehi. Ratu Sima sendiri berkuasa di Kalingga itu setelah suaminya meninggal dari tahun 674 hingga 695 Masehi. Dan di tanah Jawa, perkembangan kerajaan mulai agresif ketika diperintah oleh raja-raja yang berasal dari Galuh, yaitu dengan berdirinya kerajaan Medang Bumi Mataram atau Mataram kuno yang dirintis oleh Raja Galuh ketiga yang bernama Prabu Sena, putra dari Mandi Minyak, pada tahun 716 Masehi. Dan usaha dari Prabu Sena kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh anaknya yang bernama Rakean Sanjaya atau Rahyang Sanjaya pada tahun 732 Masehi, di mana Rakean Sanjaya ini awalnya merupakan raja dari kerajaan Sunda dan juga Galuh yang berkuasa pada tahun 723 Masehi hingga 732 Masehi. Rakean Sonjaya ini atau Rahyang Sonjaya ini dikenal juga dengan nama Rakean Jambri, merupakan putra dari Prabu Sena, raja kerajaan Galuh ketiga, putra dari Mandi Minyak yang mewarisi sebagian dari kerajaan Kalingga atas nama istrinya Parwati. Dan pada tahun itu atau tahun 716 Masehi ini, Prabu Sena kemudian merintis kerajaan Medang Bumi Mataram atau Mataram kuno, yang diteruskan dan dikembangkan oleh anaknya Rakean Jambri atau Rakean Sanjaya.
yang sebelumnya merupakan Raja Sunda. Karena itu di Mataram kuno atau di Medang Bumi Mataram, penguasa dari keturunan Sanjaya ini kemudian dikenal dengan nama dinasti Sanjaya. Di Jawa Tengah sendiri ada dinasti Sailendra yang berkuasa sejaman dengan dinasti Sonjaya. Tetapi karena perkawinan di antara keluarga kerajaan, maka yang berkuasa di kemudian hari adalah dinasti Sanjaya. Anak keturunan dari Sonjaya ini kemudian memperluas kekuasaannya ke daerah timur atau ke daerah Jawa Timur sekarang. Dan dinasti Sonjaya dari Medang Bumi Mataram yang pertama kali memindahkan pusat kekuasaannya ke Jawa Timur adalah Empu Sendok yang berkuasa dari tahun 929 hingga 947 Masehi. Di daerah Jawa Timur, kerajaan tertua berdasarkan prasasti baru berdiri pada awal abad ke-8 Masehi, yaitu Kerajaan Kanjuruhan di Malang yang didirikan oleh Dewa Simha yang berkuasa dari tahun 700 hingga tahun 760 Masehi. Kemudian diteruskan oleh Gajayana dan berikutnya Utejana. Setelah itu kemudian di Jawa Timur dikuasai oleh Kerajaan Mataram kuno atau Medang Bumi Mataram hingga tahun 1016 Masehi dengan berdirinya Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga dari Wangsa Isyana. Pada tahun 1042 Masehi, Airlangga kemudian membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dan Panjalu. Kerajaan Jenggala berlangsung dari tahun 1042 hingga 1135 karena ditaklukkan oleh Jayabaya dari Kerajaan Kediri. Sedangkan Wangsa Isana di Kerajaan Panjalu atau disebut juga Kerajaan Kediri yang telah mempersatukan lagi kerajaan bekas Kahuripan, yaitu dengan menaklukkan Jenggala pada tahun 1135 Masehi. Bertahan hingga tahun 1222 Masehi, yaitu dengan berdirinya Kerajaan Singosari di Malang. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Tetapi kerajaan ini sangat singkat sekali, hanya berlangsung hingga tahun 1293 Masehi dan direbut kembali oleh Jayakatwang dari Kediri. Tetapi pada tahun itu juga, yaitu tahun 1293 Masehi, Kerajaan Kediri itu runtuh dengan berdirinya Kerajaan Majapahit atau Kerajaan Wilwatikta yang didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan kerajaan terbesar di Jawa. Kerajaan Majapahit ini berakhir dengan berdirinya Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15 Masehi dan mengakhiri kerajaan bercorak Hindu-Buddha di tanah Jawa. Dan kekuasaan Majapahit berakhir dalam pergulatan politik di tanah Jawa, yaitu pada tahun 1527 Masehi. Sedang di Tatar Sunda atau di tanah Sunda, kerajaan bercorak Hindu-Buddha baru runtuh pada tahun 1579 dengan dikuasainya ibu kota Pakuan oleh Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten. Sebagai sebuah kesimpulan bahwa dari apa yang diungkapkan dalam konten ini, kita bisa menyimpulkan bahwa peradaban di Pulau Jawa dimulai dari barat ke timur atau dari tanah Sunda ke tanah Jawa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.